Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi dan selamat kita bertemu kembali melalui kasih Kristus yang telah memelihara kita selama semalam. Kita boleh beristirahat dan mari saya yakin bahwa pagi hari ini kita sudah bangun dari tidur kita dan Tuhan memperbarui kekuatan kesehatan kita untuk dapat menjalani sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Karena itu sebelum kita melakukan aktivitas kita masing-masing, mari kita membaca firman Tuhan sebagai bahan renungan kita di pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat, kasih dan pertolongan Tuhan yang kami sudah nikmati semalam. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami percaya itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Saat ini kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Berkati supaya firman Tuhan menjadi petunjuk dalam kehidupan kami menjalani hidup yang masih ada ini. Ampuni kami, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca Amsal Salomo pasal 2 ayat 20. Saya berikan tema tempulah jalan orang baik. Atau dengan kata lain, lakukanlah atau jalanilah jalan orang baik. Jalan di sini bisa juga diterjemahkan cara. Jadi jalanilah, tempulah cara orang yang baik. Oke, saya bacakan ayatnya. Sebab itu tempulah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Kita tempuh jalan orang baik, lewati jalan orang yang baik, bukan kita lewati, tetapi kita jalani jalan orang yang baik dan kita pelihara jalan-jalan orang benar. Mazmur 37 ayat 29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya menjadi orang benar, kita akan mewarisi negeri di mana kita tinggal dan kita akan tinggal di sana senantiasa, berarti aman. Tidak akan pindah-pindah atau tidak akan diusir atau diusir atau juga digusur-gusur. Puji Tuhan. Tapi kita senantiasa akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 37 ayat 9b, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Nah, puji Tuhan. Syarat yang penting Bapak Ibu ketahui, adakah kita ini menantikan Tuhan setiap saat, setiap pagi sebelum kita bekerja, kita menantikan Tuhan lebih dahulu untuk menunjukkan, untuk juga Bapak Ibu memimpin dan menyertai kita dalam setiap tugas pekerjaan kita masing-masing. Berkat-berkat untuk memperoleh hikmat meliputi satu, Bapak Ibu, supaya kita bisa berhikmat, maka yang pertama belajar takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini bukan menjauhi Tuhan, tapi kata takut akan Tuhan berarti menghormati Tuhan. Sama dengan seorang anak takut kepada orang tuanya, artinya dia menghormati, bukan tinggalkan orang tuanya lalu dia pergi. Dengan demikian kita terpelihara dan kejahatan, kita terpelihara dari kejahatan sepanjang perjalanan hidup kita. Kalau kita takut akan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, minta Tuhan memimpin kita, kita akan terpelihara Bapak Ibu. Dan kejahatan itu akan menjauh dari kita. Amsal 2 ayat yang kelima. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita semakin mengerti apa maksud yang menghormati Tuhan. Dan kita akan semakin mengenal, semakin kita bergaul, kita akan semakin mengenal Allah kita. Yang kedua, memiliki kemampuan membedakan yang baik dari yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, syarat untuk memperoleh berkat itu
yang kedua, kita harus memiliki kemampuan untuk membedakan ini baik, ini yang jahat. Nah, dapat membedakan yang baik dari yang jahat, sehingga dapat mengelakkan tragedi-tragedi dosa. Kita bisa menghindari tragedi-tragedi yang terjadi karena dosa. Amsal 2 ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Kalau kita hidup dalam kebijaksanaan, ini yang akan memelihara. Kita hidup dalam kepandaian, ini menjaga kita. Orang pandai itu bukan hanya pandai, itu pintar di sekolah, tetapi pandai untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan ketika tahu ini jahat, dia akan menjaga. Karena itu kepandaian itu akan menjaga kita dari segala yang tidak benar. Amsal 4 ayat 6, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Dalam Amsal, kata hikmat itu mengacu kepada Kristus sendiri. Artinya jangan tinggalkan Kristus, sebab dia akan memelihara kita. Kasihilah Tuhanmu, maka engkau akan dijaganya. Poin yang ketiga, keinginan untuk menjauhi orang jahat. Nah, Bapak Ibu, jangan bergaul dengan orang yang jahat, tapi kita harus menjauhi. Artinya menjauhi di sini bukan berarti kita menyingkirkan diri kita tinggal di satu tempat yang tidak ada orang jahat. Di dunia ini tidak ada tempat yang tidak ada orang jahat. Orang jahat itu di mana-mana. Tetapi artinya keinginan untuk menjauhi. Jadi kita harus memiliki suatu keinginan, walaupun kita hidup di dunia yang sama, bekerja di kantor yang sama, tapi kita menjauhi apa yang dia lakukan. Yang jahat yang dia lakukan, jangan kita ikut, tetapi bergaullah dengan orang yang benar. Nah, kalau orang yang benar itu kita bisa diskusi, ada kesempatan, kita bisa diskusi tentang kebenaran, perbuatan yang baik. Ini yang firman Tuhan katakan. Makanya Amsal pasal 2 ayat 12, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Nah, banyak orang yang melakukan tipu muslihat dalam pekerjaan, di dunia bisnis, di dunia apa saja. Itu orang melakukan tipu muslihat itu seperti kebutuhan. Tetapi bagi anak Tuhan, ini kita harus menjauhi supaya kita terlepas. Jangan sampai kita ikut serta dalam mengucapkan juga tipu muslihat, menipu orang lain. Amsal 3 ayat 17, dia berkata, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Nah, orang yang melepaskan diri, tidak mengucapkan tipu muslihat, akan menempuh jalan yang penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata, luar biasa. Maukah kita menikmati kesejahteraan di muka bumi ini sebelum kita bertemu dengan Tuhan kita pada kedatangan yang kedua kali? Bapak Ibu, mari kita menjauhi segala jalan orang jahat. Jangan kita mengucapkan tipu muslihat, sehingga jalan kita penuh bahagia. Segala jalan kita sejahtera semata-mata. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini untuk kebenaran firman yang kami sudah dengarkan bersama. Berkati supaya benar-benar kami boleh menikmati apa yang Tuhan janjikan. Tolong kiranya Bapa, umat-Mu dimanapun berada dalam masa kesulitan yang mereka hadapi, kesulitan Tuhan Yesus dalam pekerjaan, ekonomi, kesehatan, Tuhan Engkau yang menjadi jawaban. Terima kasih, berkati negara kami, bangsa kami, berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, berkati kota di mana kami berada. Biarlah kiranya kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.